Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jackie di setiap minggunya selalu hadir buat teman-teman Juventini di seluruh Indonesia. Jangankan di seluruh Indonesia, kalau gue lihat penontonnya ada yang di Malaysia, ada yang di Itali nonton Suara Juventini. Beneran sih, beneran. Kalau di YouTube Studio gue tuh ada tuh dari negara-negara yang bisa nonton di YouTube Suara Juventini. Nah, setiap minggu Suara Juventini selalu mengajak para fans, para Juventini sejati nih untuk berbicara, untuk berdiskusi, untuk ngobrol, untuk ya bergibah, kayak untuk segala sesuatunya yang kita hadirkan buat para Juventini, penonton Suara Juventini ini apa sih yang paling terupdate atau preview match. Nah, kali ini adalah luar biasa, kita akan menghadapi yang satu final, satu trofi yang harus kita dapetin. Kalau di liga-liga lain, trofi ini selalu identik di awal musim, sebelum liga. Ya, Liga Inggris, Liga Spanyol itu identiknya selalu sebelum mulai. Tapi karena Serie A dan ada COVID juga dan segala macamnya itu akhirnya hari tanggal ya hari Kamis inilah. Kamis dini hari waktu Indonesia tanggal 13 kalau nggak salah. Final Super Copa melawan rival abadi di Serie A Juventus yaitu Inter Merda. Oke, gimana? Udah siap nih kita bahas? Disebut Merda nggak apa-apa ya? Udah disebut Merda nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ini kan Juventus, bukan ini kan kandangnya Juventus nih, bukan betul. bola umum. Udah siap nih nonton nih final Super Copa nih. Kita kenalin dulu. Ada siapa yang gemuk-gemuk manis nih? Oh, dua-duanya gemuk. Oke, ada siapa? Coba dulu yang backgroundnya Juventus fan. Ada siapa? Oke, halo teman-teman Suara Juventini Mania dengan Ricky. Udah sering ketemu lah sama Ricky. Oke, Ricky udah beberapa kali hadir. Nah, ini ada yang di bawah gue yang pakai baju jersey Juve. Ada siapa? Ada Ferry. Oke. Ferry ini dulu udah pernah tampil, tapi hari ini tampil lagi. Kali ini diskusinya menarik banget, keren banget, dan menurut gue ini adalah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu untuk membuktikan skuad ini layak atau penuh kritikan. Oke, final Super Copa melawan rival terbesar di Serie A, yaitu adalah Inter Merda. Tapi sebelum kita ngelihat Inter Merda atau Inter Milan ini, kita ini dulu deh, yang lagi anget nih. Epic comeback. Gila, ini gue nonton ini gimana ya perasaan gue ya? Ya, ini sih parah. Ketinggalan dulu 1-0, seri 1-1, terus habis itu 2-1, 3-1, akhirnya Locatelli, akhirnya si siapa? Kulusevski, itu pun juga ada dramanya offside, tapi nggak jadi VAR. Akhirnya selang berapa menit, 3 menit lagi MDS, Skigio menjadi hero of the day di pertandingan ini. Menurut gue ini pertandingan terbaik di musim ini, yang keren, yang benar-benar menguras emosi gue dan terfokus banget nonton TV-nya. Biasanya kan kalau nonton bola tuh kadang-kadang kita sambil-sambil nggak fokus kadang-kadang. Nah, ini bisa fokus banget karena ini pertandingan sangat menarik banget. Ya pasti Ferry dan Ricky juga nonton ya, kalau pertandingan sebesar ini harus nonton. Rela-rela begadang lah pokoknya. Oke. Gimana nih, kita bahas tentang ini. Nggak usah bahas yang detail-detailnya, tapi gue pengen tahu komentar kalian tentang pertandingan tadi malam. Kalau gue gila, keren banget, parah. Hancur dalam arti kata tuh hancur. Nggak bisa gue ungkapin. Rick, gimana Rick ngelihat pertandingan tadi malam? Oke, ini thrilling match banget lah ini. Wah, ini nominasi match terbaik Juventus di musim ini menurut gue. Jadi nyesel banget yang nggak nonton semalam karena wah ini benar-benar gila banget sih. 7 menit Juve bisa cetak 3 gol, ya kan? 7 menit 3 gol gitu. Dan ini baru pertama kali terjadi di musim ini gitu. Jadi ini adalah salah satu pertandingan terbaik di musim ini, mungkin dari seluruh liga di Eropa mungkin juga ya. Jadi, iya bisa jadi karena belum ada cerita-cerita comeback lagi ya tim lain ya. Tuh, udah lama nggak di comeback ya kan, malah terakhir Roma yang comeback Barcelona. Ya. Iya. Sekarang Roma yang kena comeback ya kan, jadi dia merasakan Barcelona ya. Itu sih, jadi menurut ini dengan yang keren banget.
Sumpah keren banget. Seru. Hero of the day buat lu siapa di epic comeback-nya Juventus tadi malam? Waduh, hero of the day ya. Hero of the day gue punya satu nama yang biasanya sering dibully ya kan. Tapi menurut gue dia bermain sangat apik semalam, bagus banget. Wojciech Szczesny lah, Bang. Oh, Dari tag gue. ya, tag. Itu juga tuh. Gila lu bisa bayangin. Habis kita gol, dapet penalti. Merah pula, gila. Wah, kacau. Itu sih dramanya sih. Ya, mirip-mirip drama yang Indonesia Singapura ya katanya ya. Iya, betul. Szczesny banyak banget penyelamatan semalam, terlepas dari 3 gol yang bersarang, tapi Szczesny lengket banget gue lihat semalam bolanya gitu. Banyak syuting-syuting di luar kotak penalti yang gak lepas gitu. Sama akhir yang paling epic ya penyelamatan save penaltinya, sama di menit terakhir tuh hampir banget penalti tapi dia sentuh bolanya. Oh, itu yang si Tammy Abraham ya, Tammy Abraham. Iya, Tammy Abraham. Dia sentuh bolanya. Wah, itu keren banget. Perhitungannya ngepas banget. Szczesny semalam oke banget. Oke, berarti hero of the day lu Szczesny ya, bukan yang golin terakhir ya. Bukan. MDS bukan. Oke, nggak apa-apa, pilihan para Juventini. Kalau lo Fer gimana Fer ngeliatnya Fer? Kalau gue sih sebenarnya pas kita ketinggalan 3-1, gue udah pengen matiin TV sebenarnya. Kacau. Gak nyangka aja gitu, gak nyangka sampai, aduh ini kok begini gitu kan. Wah kalah nih pasti nih gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bisa jadi 4-3 itu benar-benar wah bagi gue tuh kalau baca-baca juga tadi juga banyak lihat di sosmed juga salah satu partai terbaik sih Juve versus Roma ini karena 4-3 7 gol dalam satu pertandingan tuh udah jarang sekarang gitu ya. Dan tadi kalau Bang Jeki tanya hero of the day sih gue tetap megang Locatelli sebenarnya kalau gue lihat. Oh hero of the day lu Locatelli ya? Locatelli gue megangnya Locatelli. Kenapa? Karena kayaknya dia beri nafas tuh gol-golnya pas golnya itu beri nafas kita kayaknya gitu. Ada penyemangat lagi gitu. Di situ sih yang gue lihat sih epic comeback-nya kita di situ sebenarnya kalau yang gue lihat ya. Walaupun ya yang penentunya tetap di Silvio tapi gue lihat dia bagus banget. Kalau gue beli pemberi semangat tuh bagus banget di situ golnya. Ya golnya dia tuh kita mulai nyetel lagi kayaknya. Oke. Gitu tapi gue tadi ya sempat baca juga terakhir kita itu bisa comeback di 2017. Jauh ya. 2017. Jadi situasi comeback. Jadi Juve itu kalau ketinggalan 2 gol biasanya kalah, udah kalah gitu. Gak ada comeback lagi nih sebelum habis 2017 ini nih. Datanya mengatakan begitu. Setelah habis 2017 baru kali ini lagi nih comeback gitu. Ada Juventini yang nyinggung gini. Allegri lebih baik di tribun. Iya sih tadi banyak baca seperti itu. Memang ininya apa namanya asisten pelatihnya sampai jongkok kayaknya malah lebih akrab. Memang gokil asisten pelatihnya. Iya. Mungkin dia dapat instruksi kali. Ya itulah pelatih hebat pasti dia pilih tim yang hebat, tim pelatih yang hebat. Ya kan lu nonton waktu itu kan All or Nothing gimana si Pirlo itu kan di pertandingan aja masih dikasih masukan kan? Yang di episode berapa tuh yang dia bilang ada corner itu jaga-jaga. Itu kan teman asistennya ngasih tahu. Ya seperti itulah kinerja dari sebuah pelatih. Oke, kita langsung aja kita masuk ke materi Piala Super Italia ini. Oke. Piala Super Italia ini Juventus udah menang di 9 kejuaraan, 9 final. Dan Inter ada di 5 final. Nah, menurut kalian dari 9 final dan 5 final ini menggambarkan apa menurut kalian? Kalau gue menggambarkan di Piala Supercoppa ini Juventus sangat superior artinya udah bukan hal yang bercanda lagi, bukan hal yang main-main lagi, tapi maksudnya udah kayak rutin lah. Jadi menurut gue percaya diri untuk Juventus ini bisa mendapatkan lagi gelar yang ke-10 di Supercoppa ini. Gue sih melihatnya gitu, karena 9 ini yang paling terbanyak di Serie A. Tapi Inter juga nggak dibilang dikit. Menurut kalian gimana? Ferry dulu, Fer. Menggambarkan apa dari data seperti ini? Dari datanya ya, statistiknya memang kita juara sudah 9 kali, terakhir 2020. Tapi dengan skuad yang kemarin juga terakhir juga Pirlo juga skuadnya juga apa adanya sih sebenarnya kalau gue bilang ya. Karena kita memang plus ada CR aja di sana kan saat itu kan. Cuma saat ini kalau kita lihat kestabilan dari Inter Merda ini, gue sih masih 50-50 ya, jujur.
jujur nih. 50-50 walaupun di hati tetap Juventus gitu kan. Cuma kalau lihat kestabilannya Merda sekarang, ya walaupun dengan pelatih yang minus gelar ya, Simone Inzaghi ini kan masih minus gelar. Walaupun pelatih kita juga istilahnya sudah kita kenal sama-sama, ahli taktik ya. Cuma ya, gue tetap berharap sih Juve juara. Cuma kalau dari statistik ini kita memang di final sejak Allegri megang itu nggak main-main dibanding sama sebelum kita lah. Intinya sebelum kita seperti Conte atau Sarri seperti itu. Kalau Allegri itu memang paling banyak taktik dia di final ini. Gue sering lihat dia, walaupun memang kadang-kadang di UCL dia sering ada kesalahan ya, memasukkan pemain-pemain yang kita rasa nggak perlu, tapi dia uji coba seperti itu. Tapi kalau khusus di kelas di Piala Super Italia, gue rasa kita masih bisa sih. Walaupun masih 50-50 peluangnya, tapi gue rasa kesempatan selalu ada. Okay. Tapi prediksi gue sih kayaknya bisa sampai babak adu penalti nih, bisa jadi. Babak adu penalti. Bisa panjang lah gitu lah. Mudah-mudahan sih enggak ya. 1-0 lah. Mudah-mudahan kita bisa menang 1-0 lah. Ya. Oke. Kalau prediksi gue sih gitu ya. Oke, lu menggambarkan bahwa ini juga nggak gampang ya? Nggak gampang. Musim ini kita nggak gampang banget. Kita bangkit. Ya kita ibaratnya tertatih-tatih juga lah dari pekan ke pekan kita sama-sama lihat. Bahkan sampai temen gue bilang, udah fair, nggak usah nonton. Nanti menang sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang gue juga sering debat sama teman juga gitu. Gue bilang, ya kita nonton aja, mau kalah mau menang kita nonton gitu kan istilahnya kan. Nah, itu tapi memang kalau dipegang ya gue tetap megang Juve lah. Tapi peluang 50-50 kita saat ini ya. Ya. Lu menggambarkan apa, Rick, dengan kita sudah juara di 9 kali di 9 kali final Supercoppa? Oke, 9 kali final, 9 kali juara ya. 9 kali final benar. 9 kali final ya betul. Benar ya, kali final. Kali final. Superior sih benar. Juventus memang superior di Italia gitu, baik itu di Coppa Italia, Scudetto ya kan, juara Liga Italia, walaupun bahkan di Supercoppa pun juga Juventus superior gitu. Intinya Juventus tuh penguasa Italia lah, udah nggak diragukan lagi gitu. Cuman memang melihat kalau menilik ke dalam final kali ini gitu ya, dan lawan kita memang saat ini pemimpin Pasifika ya, antara Inter atau Milan lah, gue belum ngecek lagi lah ya. Cuman memang lihat, masih Inter ya. Dilihat dari sekarang Milan sih, tapi Inter lagi. Inter lagi ya. Dilihat dari stabilitas permainan sama kondisi timnya, memang mereka memang lebih stabil dibanding Juventus saat ini gitu, dan kita harus mengakui itu kan gitu. Cuman balik lagi nih, setiap lawan Inter itu ibaratnya kayak Persib lawan Persija, kayak kan harga diri, harga diri. Jadi ibaratnya kalau kata orang-orang tuh kalah sama siapa aja nggak apa-apa, yang penting jangan kalah sama Inter. Ya kan, Okay. Sama kayak Persija ke Persib kan juga gitu kan. Jadi menurut gua peluangnya gue belum tahu ya peluangnya, dua-duanya berpeluang besar buat juara. Cuman sebagai Juventini gue pasti berharap buat Juve supaya menang gitu, dan harusnya Allegri pasti bisa nemuin ramuan taktik yang oke lah gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak kebobolan lebih banyak daripada yang kita cetak gitu. Itu sih harapannya, dan kita bisa juara gitu. Momentumnya dijadikan bakal sebagai pelecut semangat banget nih Bang kalau sampai juara ya kan, karena masih banyak sisa pertandingan di Serie A. Dengan momen kita bisa juara nih, harusnya jadi pelecut semangat gitu buat skuadnya Allegri musim ini gitu. Oke. Dari lu berdua, gue ngeliat ini nggak gampang, tapi gue juga ngerasa ini juga nggak gampang, tapi ya Allegri selalu berhasil di Supercoppa ya, jadi menurut gue ya ini bukan sesuatu yang hal yang baru ya. Allegri ini kalau di Serie A harusnya bukan hal yang baru ya. Istilahnya dia udah pernah juara, tinggal ngulang sebenarnya kan gitu. Masalah ini Inter itu berat timnya, kompetitif timnya. Final itu sesuatu yang berbeda gitu. Beda dengan liga. Ya kan? Final itu kan istilahnya lu salah sedikit habis lu. Lu nggak punya mental juara habis lu. Jadi menurut gue liga sama final sesuatu yang berbeda gitu. Jadi mudah-mudahan Juve memberikan perlawanan yang lebih sengit dibanding melawan Merda di liga. Mudah-mudahan kita nonton gitu. Pokoknya.
Oke. Mudah-mudahan ada perlawanan yang lebih sengit itu ya, menggambarkan biar teman-teman soal Juventus ini bahwa Juventus sudah sangat superior di final ini. Jadi dari setiap generasi kita berhasil juara. Terus kita mau ke selanjutnya adalah head to head. Head to head, head to head itu adalah kita di musim belakangan ini kita ketemu di Serie A, kita juga ketemu di Coppa Italia. Jadi kita banyak sekali ketemu di musim kemarin. Musim kemarin kita ketemu di 4 match, ada di Coppa Italia, home away, ada di Serie A jelas home away. Di 2 musim ini data hanya 2 musim aja. Kita langsung ke ini ya, pertemuan 2 musim yang terakhir tuh yang data di bawah ya. Ya hampir bisa dibilang kita ini seimbang. Kadang Juventus menang, kadang Inter menang. Jadi seimbang sebenarnya. Dibilang Inter itu mendominasi enggak, dibilang Juve mendominasi enggak. Datanya mengatakan seperti itu. Jadi harusnya kita juga nggak perlu khawatir sekali karena ya itu tadi gue bilang Juventus untuk 3 musim terakhir ini dengan kondisi udah skuadnya Conte ya. Inter itu belum mampu mendominasi Juventus dalam arti kata home away menang gitu loh, nggak bisa, belum tentu juga. Dengan pelatih seperti Sarri atau Pirlo pun juga belum tentu gitu loh. Apalagi Allegri ya, harusnya sih enggak. Nah, data seperti ini menunjukkan kalau gue gitu. Kalau lu gimana head to head di 2 musim terakhir ini, khususnya kemarin kita sampai ketemu 4 kali. Terus sebelumnya juga ketemu di eranya Sarri. Gimana ya? Ricky dulu deh. Oke. Dari gue yang teringat di musim lalu memang kita ketemu 4 kali, cukup banyak gitu kan, dan itu jadi momen yang seru banget ya kan, yang setiap pertandingan lawan Inter tuh selalu dinanti-nantiin kan semua Juventus ini ya kan. Dan memang musim lalu itu Juve punya satu orang yang sangat mendominasi pertemuan antara Juventus dan Inter ya kan. Saat ini orang itu udah nggak ada gitu ya, si Babang Erbin Pulan ya kan, dia mencetak 2 gol di Coppa dan itu menggugurkan Inter ya kan. Gue masih ingat tuh pertandingannya. Jadi musim ini kita udah nggak punya CR ya, dan kita ngelihat statistik yang CR golnya itu ya, yang yang blundernya Bastoni. Iya benar. Bastoni. Jadi gue menilai saat ini memang kita melihat dari statistik striker kita juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Jadi kita butuh kekompakan tim yang lebih solid sih Bang sekarang gitu, karena buat ngelawan Inter yang memang saat ini sudah sedikit di atas angin ya, dia lebih stabil gitu di Liga saat ini juga berada di papan atas, dan memang beberapa pertandingan terakhir mereka selalu menang. Jadi yang kita butuhkan sekarang sebenarnya kita harus baca nih rekor-rekor ini gitu. Bahkan di zamannya Conte kemarin aja tuh yang mereka Scudetto pun mereka nggak bisa menang mudah sama kita gitu. Kita bisa gugurin mereka pula di Coppa. Jadi kesempatan selalu ada. Ya Juventus masih diuni pemain-pemain hebat. Ya pelatihnya juga harusnya udah paham taktik banget. Allegri tuh jenius banget gitu di Serie A. Dia juara berkali sama Juve. Jadi gue optimis apapun rekor yang dihasilkan Inter di musim ini, setiap kali final dan bertemu Juventus, setiap kali ada momen head to head dan itu harus mengharuskan salah satu harus gugur, jadi Juve nggak akan bisa dengan mudah dikalahin. Itu sih kalau yang gue lihat. Oke, nah itu seperti itu ya. Jadi lu bilang tadi katanya kompetitif ya, Juventus harus lebih kompetitif untuk menghadapi Inter seperti ini ya. Tuh. Oke, Fer, lu gimana Fer ngelihatnya? Tadi kalau gue udah ngelihat seperti itu bahwa walaupun ya Inter Merda ini sudah Scudetto, dia belum bisa mendominasi Juventus. Iya, mendominasi nih gini, home away kita kalah. Betul. Home away kita kalah. Kita itu pernah di momen-momen waktu zaman-zaman kita lagi kuat-kuatnya, di home kita menang, di away-nya kita juga menang lawan Merda. Jadi Merda pun lagi kuat sekarang nggak bisa mendominasi Juventus. Nah, kalau gue melihatnya seperti itu. Jadi ini pertandingan tetap sulit buat Inter dan tetap sulit buat Juventus. Jadi makanya ini memang 50-50 betul sekali. Nah, kalau lu sendiri gimana Fer melihat 3 musim terakhir ini pertemuan Inter yang sudah berkembang karena ada Conte dan
ya banyak banget pemain-pemain barunya, dan sekarang Simone Inzaghi trennya juga masih bagus, dan Juventus lagi dalam posisi bergonta-ganti pelatih. Gimana? Sebenarnya kalau gue sih lihat Inter sekarang ya, Inter sekarang itu sebenarnya seperti Allegri nerusin zaman Conte sih sebenarnya, ya kan? Kerangka Conte yang buat, Allegri nerusin, ya kan? Sekarang juga sama, Simone Inzaghi udah nerusin aja nih kerangka Conte. Ibaratnya Conte memang kita sama-sama akuin lah, dia pembuat mental yang bagus lah dalam segi mental, dalam segi bertarung gitu, dia memang bagus banget. Istilahnya pemberi semangat bagus banget. Dan kalau gue lihat juga musim sekarang itu bulan dia saat ini kita punya playmaker Bang Jeki, Bang Riki. Jadi playmaker ini udah pakai di Calhanoglu ya. Yang gue lihat tuh dia udah kayaknya tuh udah nyawanya tuh sekarang di situ sebenarnya. Nah makanya yang kemarin terakhir kita ketemu di Oktober itu sebenarnya kita, kalau menurut gue juga banyak yang harus kita perbaiki juga sih. Salah satunya juga ya kelemahan kita utama itu memang saat ini kan pertahanan ya. Walaupun ada The Light juga saat ini kita masih, gue bilang juga bener-bener ya masih kecewa juga sih sebenarnya. Kayak tadi malam kemarin kita lihat lawan sendiri kan, The Light juga kayaknya agak susah sampai kartu merah juga gitu kan. Karena back kita cedera semua bro. Back kita cedera semua. Kita cedera semua juga kan. Apalagi pemimpin-pemimpinnya seperti Chiellini cedera juga, Bonucci gitu kan. Dan sekarang kita ngadepin yang speednya kenceng nih, kayak Lautaro Martinez, kayak sekarang Calhanoglu. Ya, sekarang gue sih berharap kita bisa matiin Calhanoglu sih kuncinya. Yang di partai nanti ya. Jadi lu melihatnya ada di pemain-pemain tertentu yang dari Inter yang bisa membahayakan ya. Nah itu nanti ngomongin pemain ada di slide berikutnya. Berarti kesimpulan ini bisa dikatakan kita balik lagi ke yang lu awal bilang ya. Ini 50-50 ya. Ya, kalau gue sih tetap megang masih 50-50, tapi gue berharap bisa curi gol duluan sih. Gue berharap bisa curi gol duluan kita. Dan walaupun mungkin orang bilang nanti pertahanan atau gimana itu urusan nanti lah. Yang penting kita cetak kan. Kalaupun memang kita kebobolan duluan, kita balas lagi. Tapi jangan sampai kayak kemarin juga. Jangan sampai segitu banyak juga lah. Nontonnya itu. Oke. Ya enggak ya jarang lah. Comeback itu jarang lah. Enggak jarang. Dan apalagi comeback 2 gol kayak gitu. Sebenarnya kalau gua tadi malam ngomongin pertandingan tadi malam, sebenarnya bukan cuma comeback, dramanya juga lumayan seru banget. Ya, takutnya voucher hoki kita udah habis Bang musim ini takutnya ya kan. Udah nggak ada hoki-hokian lagi nih. Gitu ya, benar-benar setuju. Oke. Nah, tadi kan lu bahas tentang pemain. Ada Calhanoglu yang menurut lu punya peran bagus buat Inter yang bisa merubah Inter sekarang ya, yang ada playmaker tadi ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini formasi terakhir. Kemarin Inter lagi lawan siapa sih? Kemarin Inter lawan Lazio ya. Lazio terakhir ya. Nah, ini adalah rating terakhir dari Inter, Merda, dan rating terakhir dari Juventus. Kita lihat dari Juventus dulu nih. Kita lihat dari Juventus. Juventus rating terakhirnya yang paling bagus adalah di sini ada Dybala ya. Dybala bagus. Siglio juga bagus. Kesni juga bagus. Kesni bagus ya. Ini ratingnya dari WhoScored. Ratingnya dari McKennie bagus, Bentancur nggak bagus. Nah, Morata bagus bagi penalti. Nah, ini formasinya entah ini formasi karena memang banyak cedera 4-1-1 jarang familiar ya untuk strategi. Cuman apakah nanti bakalan di formasi seperti ini? Gue juga nggak tahu. Tapi ini formasi tadi malam. Kean sangat jelek sekali ratingnya. Jadi menurut lo apakah akan seperti ini lagi formasinya? Apa lo punya formasi tersendiri buat melawan Inter ini? Ricky dulu deh, Rick. Lo gimana, Rick? Seperti apa, Rick? Kalau gue prefer double pivot di tengah ya Bang ya. Jadi gue mungkin ada Locatelli dan Rabiot mungkin kalau dari gue ya, karena Bentancur semalam terlihat dia mencoba untuk mengimbangi Locatelli di tengah gitu. Jadi saat Locatelli kan memang lebih condong kalau gue lihat ya dia lebih condong menyerang semalam gitu. Jadi Bentancur yang lebih ngejaga kedalaman gitu. Cuman posisinya justru nggak pas gitu. Gue lebih senang mungkin Rabiot ada di situ gitu ya.
Terus di sebelah kanan, oke lah McKennie bisa bermain bagus. Mungkin di sebelah kiri pengganti Chiesa ada Bernardeschi kali ya. Bernardeschi yang bisa dimainkan. Terus untuk duet striker, ini mungkin Dybala pasti mengisi satu pos. Cuman depan itu feeling gue pasti Morata lagi. Pasti balik lagi ke Morata. Gitu, karena sisanya kita nggak punya striker yang waduh, striker kita, iya Morata semalam main sebagai pengganti dan hasilnya bagus banget. Dia buka ruang, dia 1 assist gitu. Terus menurut gue Morata gitu. Kalau untuk back nggak bakal ada perubahan kemungkinan. Kemungkinan nggak ada perubahan. Nah ini masalahnya, masalahnya kan Delik merah nih. Apakah nyambung nggak nih Serie A dengan Super Copa? Enggak dong. Mudah-mudahan nggak nyambung. Ya harusnya nggak nyambung. Jadi Delik pasti mengisi satu tempat sama Rugani pasti, karena Bonucci atau Cialini mungkin bisa main karena semalam main tadi. Ya benar. Kalau Bonucci udah kemungkinan absen, Alexandro mungkin bisa ngisi di situ, tapi kalau emang Rizky-Giglio lebih sehat, gue lebih milih Rizky-Giglio sih dibanding Alexandro. Ya, untuk di sisi kanan Cuadrado tetap lah pasti. Oke, kalau Inter singkat aja, kira-kira formasi seperti ini 3-5-2 ya kalau kita lihat ya. Ya. Membahayakan nggak buat Juventus? Pakemnya memang saat ini gue lihat memang 3-5-2 sih Bang. Cuman kadang mereka bisa pakai 3-4-1-2 gitu. 3-4-3 simpelnya, cuman dia suka pasang 3-4-1-2. Dia pasang satu playmaker di tengah yang diisi sama si itu Calhanoglu. Ya kan, di depan mereka punya striker yang bagus gitu. Sanchez gue rasa bakal ditukar sama Zeko sih. Kalau untuk main di final ya, kalau feeling gue gitu. Tapi ini Calhanoglu lawan Lazio nggak main dia. Ini buktinya nggak ada. Iya. Apakah dia cedera? Ya kan, apakah dia cedera ataukah apa nih? Gue nggak tahu nih, karena gue nggak ngikutin Merda ya kan. Jadi ya mudah-mudahan dia cedera sih. Gue nggak tahu. Disimpan ya. Atau disimpan, bisa jadi menghadapi partai final ya kan, dengan situasi saat ini mereka sedang di atas. Jadi mungkin kemarin sengaja disimpan, kita juga nggak tahu nih Bang, ya kan. Ya harapannya sih kalau emang Calhanoglu nggak bisa main ya lebih bagus ya gitu, atau Zeko nggak bisa main juga lebih bagus gitu. Biarlah Sanchez sekarang udah nggak top perform kayak dulu lah, speednya juga udah mulai berkurang. Jadi yang perlu dibayain dari mereka ya cuman Martinez, Barella, Perisic juga masih punya speed kenceng, bahaya juga. Iya. Lu ke silent Bang. Silent. Baik, kita bahas tentang pemain kunci. Jadi ini lebih ke formasi aja. Jadi formasi ini udah jadi pakemnya Inter ya melawan Juventus ya. Gitu, dia antara 3-5-2 atau 3-4-3, 3-4-1-2. Oke, untuk lo udah ngasih gambaran tentang rating, tentang formasi. Gue pengen ke Ferry, bagaimana melihat ini yang paling up to date formasi yang dipakai. Apakah formasi ini adalah formasi yang sudah defaultnya dari Juventus, apakah memang ini darurat dari karena Allegri nonton di stadion, kita nggak ngerti. Oke, kita balik lagi ke materi yang lo tadi itu tentang formasi dan line up ya. Formasi dan line up, berarti Juventus lo line up-nya mau seperti apa dan formasinya seperti apa Fer? Kalau gue sih pasti lihatnya di sini kan kalau dari Juve ya, gue coba prediksi Juve dulu ya. Tadi hampir sama kayak Ricky juga. Sebenarnya Chiesa ini vital banget sih bagi kita sih sebenarnya. Dan gue berharap sebenarnya Chiesa Dybala nih sampai akhir musim bisa main sama-sama sih. Gitu sih, gue berharap banget itu sebenarnya. Cuma ya kita musibah. Iya, namanya musibah kan kita nggak tahu juga ya. Ya paling sih resiko pekerjaan kalau kata lu Bang. Iya, pekerjaan. Gitu ya. Iya, kita berharap sih tetap Chiesa main, cuma karena memang Chiesa tidak ada ya, paling kita manfaatkan Lord Berna sih sebenarnya di posisinya ya, sama seperti Ricky bilang tadi. Ya sebenarnya kalau Lord Berna gue bilang sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya, bahkan dia tuh kayak punya gerinta sih sebenarnya, cuma kita memang nggak lihat secara keseluruhan aja sih sebenarnya. Maksud gue kalau orang lihat tuh kadang kita lihatnya jeleknya dia gitu, cuma di suatu kondisi tertentu tuh dia bisa kasih umpan, kasih assist, bahkan dia bisa soloran sendiri gitu kan, istilahnya bisa setelah itu ngasih umpan gitu. Musimnya bagus Berna. Ya mungkin di posisinya malah naik ya musim ini ya. Berna malah grafiknya malah oke musim ini. Iya, malah musim ini tuh walaupun semua bilang Lord ya, termasuk gue sih sebenarnya bilang Lord juga, salah satu Lord juga ya. Di samping di Seglio ya sama Lord Chesney gitu. Jadi memang sebenarnya termasuk Lord juga, tapi musim ini
banyak berlihat dia perubahan nih banyak sih, termasuk banyak juga perubahannya yang menurut gue ya. Nah terus kalau tadi Ricky bilang di tengahnya itu apa Rabiot sama Locatelli, gue sebenarnya lebih milih Arthur ya. Sebenarnya banyak yang bilang tadi malam Arthur bagus. Semalam dia bagus ya. Ya Arthur ini sebenarnya idola gue sih dari awal sih ya, dari awal dia sebelum pas masuk tapi cedera gitu kan, setelah cedera memang agak turun dia, cuma sebenarnya pas tahun lalu lawan yang ada Pirlo ini sebenarnya bagus juga penampilannya, cuma karena kepotong cedera terus jadi penurunnya. Sebenarnya penguasaannya bola dia tuh bagus sebenarnya, dia pengawasan bola, caping dia kasih lagi ke teman yang lain juga bagus sebenarnya. Itu bisa sih dimanfaatin Arthur sebenarnya di tengah ya. Kalau posisi belakang ya mau nggak mau kita udah nggak ada pilihan lain. Mudah-mudahan sih kapten kita Cielo bisa main ya, walaupun kemarin diperban juga kan kepalanya kan, gerintanya gitu kan. Hobi kayaknya hobi. Baru masuk 1 menit udah diperban. Hobi kayaknya hobi deh. Kalau kiper ya sebenarnya harusnya kalau ini memang tetap Chesney ya sebenarnya. Cuma kalau Perin boleh dipakai ya bagus juga sih sebenarnya. Cuma ya nggak mungkin lah ini final lu gila lu. Nggak mungkin pakai. Apalagi semalam mainnya bagus. Apalagi Chesney semalam habis top. Terus gimana tentang MDS? Dipakai lagi nggak nih, Fe? Kayaknya sih nggak. Ya tetap Chesney formasi. Tapi kalau Ken MDS mau nggak mau pakai sih. Soalnya kita juga pilihannya juga nggak banyak sih Bang. Nggak mungkin Sandro kan atau Pellegrini sebenarnya bagus. Cuma memang bertahannya yang kurang. Gue akuin Pellegrini bagus banget kalau dia untuk dia soloran ke depan atau dia bisa gocek pemain lawan itu bagus. Tapi kalau untuk jadi back dia mundur itu masih agak lemah dia dibandingin Siglio ya. Siglio gitu-gitu walaupun dia bisa maju mundurnya juga bagus lumayan. Ya untuk saat ini di antara Siglio, Sandro, Pellegrini ya kalau untuk di final gue milih Siglio sih. Sementara ini ya sambil menunggu perkembangan Pellegrini, walaupun gue berharap banget Pellegrini juga bakal bagus lah, masih Siglio itu dia menghanyutkan kalau gue bilang. Iya. Gue nggak nyangka dia ini bukan model kayak Pellegrini yang ngotot gitu kan. Iya. Atau Juan yang stylish goceknya. Stylish kan Juan wah goceknya Latin lah, Amerika Latin lah. Iya. Ini nggak nyangka juga kemarin dia tuh dia taunya udah kotak penalti ya tadi malam. Saat ini memang di Juve yang benar-benar fullback murni banget kan memang cuma dia Bang. Fullback murni ya maksudnya. Kalau Cuadrado kan memang awal posisi aslinya kan dia bukan fullback. Kan. Kalau memang saat ini yang benar-benar fullback murni ya cuma Desquiglio gitu. Sama Desquiglio ini kalau gue bilang ya tadi pembunuh berdarah dingin. Iya. Jarang jadi sorotan tapi memberikan kontribusinya lebih banyak. Bagus. Dan satu lagi keunggulan Siglio kan dia bisa di kanan dan kiri kan. Sebenarnya dia fleksibel, di kanan bisa, di kiri bisa, walaupun memang sekarang lebih banyak di kiri. Tapi menurut gua di kanan juga sebenarnya kalau memang kita kepepet nggak ada, dia bisa masuk gitu sebenarnya. Siglio ini multifungsi sebenarnya dibandingin yang lain ya, dibanding back ini kita ya. Tapi kalau bicara striker, gua tetap pilih Morata sih saat ini. Morata sih kayaknya Ken udah di cadangan aja. Sementara mendingan di cadangan. Kita ngomongin Inter. Inter formasi seperti ini bakal dipakai lagi nggak? Kalau gue lihatnya, dia kok udah sembuh dari COVID kah? Terakhir kan COVID ya. Main ini kan rating score. Ada rating itu 6 ya main. Sudah ya berarti ini ya sudah main ya. Ya jangan nunggu yang lu bilang di awal nggak main. Ini yang ratingnya lagi bagus Bastoni. Tadi bahas dari si Ricky juga, feeling gue mungkin disimpan kayaknya supaya penampilan fit di final nih, fit disimpan kalau memang dia main nanti di final ya, karena kemarin kena komdis Bang. Nah, kena komdis dia? Iya, dia kena larangan bermain ternyata nih, gue baru cari beritanya. Gue nggak terlalu lihat Inter ya, karena Juventus masih gue. Ya kalau gue lihat formasi dia pasti tetap sama ya, karena gue bilang tadi dari awal gue bilang kan dia nerusin Conte sebenarnya pasti 3 back di belakang. Cuma memang yang sekarang jadi jenderalnya dia ini sekarang kan yang menurut gue penyerang yang bisa bantu serang kan Barella ya. Barella
Dan memang salah satu pemain yang sering gue takutin kalau kita lawan Inter sebelum dia pernah ke Munchen kan ya, Perisic ya. Ini sebenarnya gue paling takutin dia sebenarnya. Dia ini bahaya loh sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin fokus pemain, berarti kita ini aja langsung ke slide berikutnya nih. Slide berikutnya adalah pemain kunci. Nah, gua masukkan pemain kunci Dybala dan Chiesa bikin slide ini sebelum ada kejadian tadi malam. Di luar dugaan ya. Kasihan karena musibah. Info terakhir katanya bisa sampai akhir musim. Waduh, ngeri juga sih. Ada salah apa itu Chiesa itu? Ya memang agak susah sih. Apakah Jumatnya kurang apa bagaimana kan kita nggak tahu juga, atau bikin salah sama siapa. Iya. Bisa jadi. Kalau gue lihat Chiesa sudah mencapai batasnya Bang. Kalau menurut gue ya Bang ya, karena dia sudah sangat ngegas dari musim lalu ya kan, dia penampil terbaik Juventus di musim lalu. Terus dibawa pula penampilannya ke Euro, ya kan. Jadi kalau menurut gue dia sudah terlalu ngegas gitu. Jadi mungkin ada batasnya, akhirnya dia ambruk juga. Ya. Oke. Tadi balik lagi ke lo, Fer. Berarti kalau pemain Juventus, jangan Juventus dulu ya, Inter dulu. Inter pemain kuncinya siapa tadi? Lo yang bilang tadi, Perisic tadi ya? Ya gue tetap kunci utamanya memang gue bilang tadi harusnya Dybala sama. Enggak, yang Inter dulu siapa? Inter. Kalau Inter ya tetap Calhanoglu lah. Serangannya pasti dia. Satu lagi siapa? Nah, kalau satu lagi Barella sebenarnya kalau gue lihat. Kalau Dzeko ini sebenarnya kan tinggal penyelesai aja kan. Dia cuma kalau tengahnya bagus ya tipikal seperti striker kita dulu Trezeguet. Sebenarnya kalau tengahnya bagus dia lebih gampang nyelesain. Cuma kalau tengahnya tumpul nantinya otomatis dia juga susah nyetak. Dia bukan tipikal gol pencari ya, bukan striker pencari ya. Beda seperti Lautaro. Kalau beda Lautaro kan memang tipikalnya dia nyari, dia bisa umpan. Tapi kalau Dzeko ini gue rasa kalau tengah sama depannya tumpul ya dia juga nggak bisa apa-apa sih. Berarti kita bisa matiin. Yang penting kita matiin Calhanoglu, kita bisa ngantiin si Barella. Kita gue rasa sih bisa megang sih. Jadi itu pemain kunci lo ya, pemain kunci dari Inter ya. Oke, kalau pemain kunci dari Juventus? Kalau dari Juventus sebenarnya gue tadi karena Chiesa tidak ada ya pasti Dybala sama Locatelli. Mau nggak mau. Locatelli ini lagi nyetel banget karena baru ulang tahun juga kan. Habis ulang tahun, semangatnya lagi tinggi banget, ya kan. Dan gue rasa dia juga, gue rasa salah satu pemain yang kita rekrut dan punya gerinta tuh Locatelli, ya kan. Nah, makanya gue seneng banget tipikal pemain kayak gitu. Ya berharap sih bisa banyak sih. Dan makanya tadi gue harap ya. Jadi inilah juga. Ya belinya nawarnya lama tapi berguna. Ya. Cuma memang dia datang di saat CR nggak ada sih sebenarnya. Maksudnya dia datang CR ada, CR pergi gitu kan. Maksudnya nggak lama dia kenal. CR yang mungkin umpan-umpannya dia atau asis-asisnya dia belum kelihatan banget karena kita tahu sendiri kan striker kita sebenarnya yang penyelesaiannya tuh ya begitulah. Ya mungkin kalaupun dia bagus penyelesaiannya kurang ya juga nggak akan ketutup juga Locatelli. Makanya mudah-mudahan Dybala sih bisa kasih pembeda sih. Gue berharap banyak sama Dybala, sama Locatelli lah, dua pemain kunci inilah yang gue harap bisa bantu. Oke, ke Ricky. Sekarang pemain kunci dari Inter. Lalu punya versi siapa yang membahayakan buat Juventus atau yang kuat dalam bertahan atau apa? Seperti apa? Inter ya. Kalau dari Inter gue ngelihat Calhanoglu dan Lautaro Martinez sih kalau gue. Ya. Martinez itu kalau kita lihat statistiknya dia sering banget nyetak gol ke Juventus. Itu yang perlu diwaspadain. Itu memang tipikalnya ibaratnya kalau ngelihat Lautaro Lukaku, Lautaro Dzeko itu kayak Del Piero Trezeguet. Zaman jangan dibandingin dong. Dibandingin ya ibaratnya mirip. Tipikal dua strikernya seperti itu Bang. Jadi yang satu ngelayanin yang satu gitu. Kalau kan saat ini memang chemistry-nya udah dapet gitu ya. Ya, chemistry-nya udah dapet gitu. Mungkin kalau sama Dzeko kan baru ya. Cuman memang Dzeko kan memang tipikalnya striker penyelesai doang gitu. Mirip-mirip Ibrahimovic gitu kan. Jadi gue tetap Lautaro Martinez sama Calhanoglu sih. Karena dua-duanya Calhanoglu pergerakannya bahaya banget. Dia otak serangan lindu. Kalau Lautaro memang dia sering banget nyetak gol ke gawang Juventus gitu. Jadi perlu dimasukkan ke dalam list pemain yang harus dijaga. Gitu. Kalau nggak lewat dikit gol gitu. Lautaro tuh kayak vokalis band barat sih itu siapa tuh? Ada vokalis. Iya. Rambutnya kece, rambutnya.
Iya, dari Juve siapa di Juve? Gue tetap Paulo Dybala sama gue berharap sama satu orang di laga final Enrico Bernardeschi sih gue. Iya. Karena gue ngeliat jadi Bernardeschi udah semakin dewasa ya kan, sekarang umurnya juga udah memasuki usia emas gitu. Terus terakhir gue baca di Instagram gitu ya, dia pernah ngomong ke wartawan baru-baru ini gitu. Dia mengomentari beberapa pemain yang tidak puas dengan performa dia di klub terus minta pindah. Mungkin dia menyindir Lukaku kali ya, karena kan Lukaku kan kemarin habis ada permasalahan di Chelsea itu ya. Terus dia kayaknya menyindir masalah itu, terus dia ngomong gitu. Saya juga pernah berada di waktu yang sulit di Juventus gitu, tapi saya bersabar, saya berusaha berkembang gitu, baik itu di latihan maupun di game. Dan sekarang saya tetap berada di sini gitu dengan performa yang beranjak bagus gitu. Jadi menurut kita sekarang gue udah melihat permainan yang grafiknya udah naik nih gitu. Kalau bener-bener jadi Lord, kalau dulu Lordnya Lord dicengin, kalau menurut gue sekarang udah nggak pantas buat dicengin lagi gitu. Karena kirain cupu, taunya cupu gitu ya. Karena menurut gue saat ini Bernardeschi grafiknya udah bagus sih gitu. Jadi gue memasukkan dia sebagai salah satu pemain yang gue andalkan sih musim ini. Gitu. Jadi Paulo Dybala dan Federico lah, Bernardeschi. Ya mudah-mudahan. Sama Federico sih. Cakep juga sih kalau Bernardeschi ternyata bisa jadi hero of the day-nya di final ya. Super Copa. Sebenarnya laga final Super Copa ini emang cocoknya adalah menguji kesulitan untuk mengawali musim. Kan ini kan harusnya nih di awal musim ini. Iya, betul. Anehnya di tengah musim. Di Serie A doang yang di tengah musim. Betul. Serie A doang gitu. Pokoknya pada cedera tuh kan. Dulu di awal musim kan. Iya, jadi harusnya kalau di awal musim kan fresh semua tuh. Ada pemain baru, ada segala macam. Umumnya gitu, umumnya. Cuman jadi nggak umum setelah ada COVID. Sekarang ya. Iya, di tengah musim. Kalau gue dari Juventus dua nama ya Locatelli tetap ya, Locatelli sama Morata tadi malam pun jadi pembeda. Gue mudah-mudahan juga berharap sama Morata sih. Iya. Morata. Kalau di Inter, gue ngelihat tadi malam lagi pemberitaan banyak banget tentang Bastoni. Kayaknya Bastoni berbahaya juga ya, Bastoni. Iya, Bastoni udah mulai berkembang sih, gue baca juga. Lawan kita di kandang Inter tuh yang Copa apa yang Serie A ya, yang umpannya Bastoni ke Barella tuh keren banget. Ya. Di kandang itu Liga apa Copa ya? Liga ya? Liga kayak Bang itu, Bang. Liga tahun lalu itu. Liga tahun lalu. Umpan yang leg pertama, iya, umpan locknya jauh, rupasnya. Barella yang ngejar udah ya, jadi kalah kan itu kan yang kita kalah ya. Bastoni kuat lari. Berarti kalau dia ada di back tengah tapi ya di sisi kiri, berarti dia sering berhadapan sama Juan ya. Berhadapan sama Juan, berhadapan sama Dybala juga, berhadapan sama Bastoni bahaya nih. Mungkin jangan nyerang lewat sini. Pemain muda yang menjanjikan orang Bastoni. Iya, kalau pemain tengahnya lagi yang berbahaya juga, gue ngelihatnya masih Barella sebenarnya nggak bahaya, cuman dia bagus untuk menguasai bola. Menguasai bolanya bagus. Kalau ngomongin bahaya, lebih bahayaan memang Perisic, yang bahaya pemain sayap-sayap dia sebenarnya. Tapi penguasaan bolanya Barella nih susah banget direbut. Ya, benar. Iya. Ya, jadi ingat kalau ngomongin susah direbut, ingat Thailand vs Indonesia. Jadi itu mah kita nggak bisa ngerebut, kalau bukannya susah. Nggak bisa ngerebut ya. Bola nempel banget. Ya maksud gua kayak gitu. Gitu. Iya. Oke, prediksi terakhir. Skor berapa nih? Darmian main nggak nih? Hah? Darmian bisa jadi main nggak nih? Karena katanya gue baca juga bagus juga Darmian. Darmian kan salah satu pemain senior di dia kan. Cuman itu biasa dia mengisi posisinya Dumfries tuh. Dumfries tuh masih fresh karena pemain baru dan memang tracknya bagus di PSV kan. Jadi menurut gua mungkin masih Dumfries sih. Kalau Darmian mungkin cadangan ya. Oke, prediksi skor terakhir. Kalau gue ya bakalan tipis sih. 1-0 kayaknya. Sama kayak lawan Napoli waktu Super Copa 1-0 sih tipis lah. Lu gimana, Fer? Skor? Kalau golin 2 agak susah sih. Gue sih bukannya pesimis ya. Lihat kenyataan saat ini ya, maksudnya
Kalau Roma kan kita sama-sama tahu lah backnya seperti itu yang kita lihat kan. Kalau sekarang kan kita nggak ada pemimpin klasmen, kita mulai mateng, kita permainannya kan kita masih megang 1-0 atau ya maksimum 2-1 lah. 2-1 itu juga mungkin bisa babak perpanjangan mungkin ya. Cuma skor yang paling mungkin itu 1-0 sih. Atau 2-1. 2-1 yang paling mungkin sih menurut gue. Karena kalau 1-0 kayaknya nggak mungkin dia nggak nyetak juga sih. Feeling gue. Ya. Jadi dia jalan aja. Tapi kan ini final loh, kali aja beda. Gue megang 2-1 deh. 2-1. Kayak 1-0 kayaknya kita nggak mungkin dia nggak nyetak sih feeling gue. Iki. Gue berharap tidak ada babak perpanjangan maupun adu penalti ya. Jadi selesai dalam 90 menit ya kan, supaya apalagi penalti ya. Wah, gue paling males banget kalau udah pertandingan final udah penalti gitu. Jadi soalnya punya pengalaman buruk ya kan dengan penalti kick ya, banyak momen gagalnya gue dibanding menangnya gitu. Jadi menurut gue lebih ke 2-1 ya kalau menurut gue. Ya. Karena biasanya Juve itu all out setelah mereka kebobolan. Itu sering banget kayak gitu tuh. Ya, jadi menurut gua, tadi malam. Ya, benar. Mereka lebih punya semangat buat. Tapi secara data yang benar-benar bisa menang baru hari ini. Ya, itu yang sekarang kunci utama kita ya memang saat ini adalah kita kebobolan, kita ngejar lagi. Itu sih sebenarnya yang buat gua kaget juga. Gua sempet nyerah. Aduh. Itu kan makanya kan ada datanya yang bilang 2017 tuh terakhir Juventus comeback. Berarti kan dari 2017 ke 2022 kan 4 tahun ya. 4 tahun. Kalau Juve ketinggalan ya kalah, nggak pernah comeback. Iya loh. Gitu. Banyak teman-teman gue juga yang lawan Roma kemarin juga bilang, udah Fer, nggak usah nonton dah, matiin udah 3-1. Gue pikir, ayo udah terusin, gue bilang gitu. Nanti kita bisa menang kan, alhamdulillah. Iya, itu dia. Itu bagus banget sih. Oke, itu dia tadi hasil terakhir tentang prediksi kalian. Tadi udah banyak ngobrol, ya kita udah lumayan detail. Terus juga kita udah kasih prediksi, udah kasih harapan-harapan. Mudah-mudahan teman-teman soal Juventus ini ada yang sama pendapatnya dengan Ricky dan Ferry atau sama gue. Yang kalaupun berbeda, karena ruang suara Juventus ini nggak bisa banyak. Jadi, ya, teman-teman suara Juventus ini mudah-mudahan bisa hadir di sini semua ya, untuk berbicara tentang Juventus. Karena gue selalu setiap minggu tuh orang-orang yang baru ngomongin Juventus, karena kita pengen tahu nih, seperti apa para Juventus ini membicarakan tentang Juventus. Karena menurut gue, biasanya yang ngomongin klub bola, pengamat sepak bola. Tapi nggak ada ruang buat fans untuk ngomongin klubnya sendiri. Ya kan? Ya kita bisa lihat kan, kebanyakan pengamat sepak bola, pelatih, wartawan, jurnalis. Mereka sangat teknis, sangat ahli, wajar. Tapi kali ini di Suara Juventus ini, yang berbicara ahli tentang Juventus, ya harusnya fansnya sendiri. Harus lebih tahu lah ya kan? Iya, itulah Suara Juventus ini, memberikan ruang buat para fans untuk membicarakan klubnya. Jangan yang membicarakan klubnya ini bukan fansnya, pengamat sepak bola, jurnalis, kan mereka tahu apa sebenarnya. Mereka pasti imbang, mereka nggak bisa tahu. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya, Ricky ya. Ya. Terima kasih Ferry ya. Kalau nanti kita bicara lagi, diundang lagi, oke kan? Oke, siap. Oke, itu aja teman-teman tentang kali ini prediksi atau preview ke final Super Italia atau final Super Copa. Kita berharap ini mengunci gelar yang ke-10. Gila. Udah tangan udah mau nggak muat. Udah butuh kaki. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghadirkan trofi pertama. Ya seperti tadi Ricky pernah bilang, menaikkan mental. Ya. Sangat menaikkan mental. Terima kasih teman-teman seluruh Juventus ini yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ricky sama Ferry jangan lupa di-share ya nanti ya. Sudah pasti. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Fino alla fine. Forza Juve!